Pertama tuh di 37. Ini kan pertama nih, balik lagi. Ini pertama saya tadi boom, pertama saya shoot, nih kan. Ini kan di 30-an. Nah ini kan biasanya di awal nggak akan lewat dari 70 dulu gitu kan. Nah ini saya shoot di 30-an gitu kan, dengan kekuatan ini tuh sampai 80. Asumsi saya itu paling nggak akan lewat dari 70 di awal gitu kan. Ternyata di sini Iya. 37. Nah, ber-37. Nah, ini sering banget kalau misalnya di awal ini ke 30-an, ini misalnya kan tadi 37, ini tuh nggak akan jauh-jauh dari 37 itu gitu. Jadi kan kalau chance kecil tuh 37, sekarang ke 44 itu nggak jauh gitu. Iya. Nggak jauh. Beda sama chance 40-an nggak jauh tuh kan cuma 1-2 gitu kan. Kalau di chance kecil tuh 10-20 gitu kan. Gitu. Patokannya sih sama-sama aja gitu kan. Dari kenaikan loss streak chance 40-an. Kalau kenaikan chance 40-an, kenaikan loss streak-nya udah tergambar gitu kan, main chance kecil pun pasti tergambar. Contohnya kan kenaikan loss streak di chance 40-an kan 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 dan seterusnya. Nah itu kan untuk chance 40, misalnya chance ke 30-annya tinggal ditambahin lagi gitu kan. Chance 20-nya ditambahin lagi, chance 10-annya ditambahin lagi, chance 17-nya tinggal ditambahin lagi gitu. Sama. Cuman spare-nya yang diperpanjang gitu. Patokan dasarnya kenaikan loss streak di chance 40-an. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi di LS 30-an langsung di shot ya. Apa tuh? Ini yang tadi itu. Di awal. Iya. Langsung di 30-an di shot. Kalau di 45 masih merah, dikecilkan itu maksudnya di reset apa di shot lagi? Enggak, yang di 30 ini saya patokannya ke 70. Ke 70. Iya, iya. Ini di 30-an kan. Patokannya yang tadi di awal tuh, patokannya dari 70. Iya, iya. Itu habis ngeliat nih tadi gitu kan, habis ngeliat ini ternyata 37, ini di 15. Nah, 15 saya shoot lagi. Ini patokannya ke 45. Bukan kalau dari 15 tadi kan dari shoot saya itu kan kuat nahan sampai 50-an. Sekitar 55 lah. Kuatnya kan dari shoot saya itu di shoot 15 nih. Nah, ini shoot di 15 ini kuatnya sampai 55. Nah, saya kasih patokannya di 45. Seperti itu, Om. Gimana tadi ada yang mau ditanyain lagi, Om? Kalau sudah 70 itu bisa naiknya ke 100-an ya? Iya, Apakah langsung ke 200-an? ke 100-an dulu. Ke 100-an dulu ya. Tapi itu juga bisa bisa ke 9, ke 80 dulu, jadi 90 dulu. Hmm.
Jadi step-stepnya gitu nggak langsung 100 gitu, nggak ya? Pernah sih tadi siang tuh 30-an. Jebret 30-an. Ya biasanya kayak gini kan saya main gitu kan 30-an. Ah ini nggak akan jauh dari 30-an lagi. Ya shoot lah gitu kan di 15-an ternyata ke 130-an. Hmm. Gitu. Nah kalau yang sih pakai balance-nya 500 jadi ngasih spare-nya ke 50 baru di cut 50 di boom kena di 130-an. Seperti itu. Yang jelas sih kalau di chance kecil tuh benar-benar komit tuh harus benar-benar komit gitu. Iya, iya. Soalnya dia lonjakan loss streak-nya. Oh biasanya nih misalnya di 30-an dulu nih habis kayak gini gitu kan. Nah, itu kan lonjakannya kan bisa melebarnya tuh jauh gitu kan. Kayak gitu. Jadi tinggal ngitung kekuatan balance gitu kan. Terus mau shoot boom kita mau mainnya di berapa gitu kan. Tinggal ngitung tuh shoot boom kita dengan marti sekian buat tahan berapa langkah. Oh misalnya kita udah ada bayangan nih karena udah ada main gitu kan di chance ini. Kenaikannya segini-segini. Oh ini paling ke 70-an dulu nih gitu kan. Nah shoot boom kita berapa nih Iya. buat tahan berapa langkah. Berarti kita harus nge-main shoot boom itu di mana gitu kan. Iya, kalau sudah tahu dari kebiasaannya ya, step-stepnya LS itu Nah makanya pas tahu bisa lagi bisa belajar ditunggu. gitu kan. Pas Iya. lagi belajar nih gitu kan pengen tahu pola di chance berapapun itu gitu kan termasuk di chance kecil ini gitu kan ya udah gitu jangan main shoot boom gitu kan main kecil-kecil aja kira-kira udah naik ke 0,1 reset gitu kan lihat kenaikan loss streak-nya 0,1 Iya, mulai selama reset. selama ini saya kan di 40-an mainnya ya reset 0 01 0,1 itu. Jadi naiknya dari 01 itu berapa, reset lagi. Nah ini juga kan kalau di Seperti itu. 0,1 ini nih reset nih ini kan minusnya udah sekitaran berapa nih satu gitu kan lebih mungkin. Yang penting untuk tubuh dan juga membuat berat badan dengan lebih segera. Wow, Nah, kalau sudah di global seperti ini, untuk main lagi itu digeser yang mana? Apa C bawahnya, apa kedua-duanya, atau gimana? Maksudnya Nah, seperti geser ini ya, apanya nih? 17. Hmm. Kalau kalau 17 sudah profit global ini. Hmm. Ini apa harus berhenti atau jeda dulu, atau kalau mau main lagi itu apa langsung bisa hanya menggeser C nya aja gitu. Ya nggak dirubah pun nggak masalah sih Pak sebenarnya. Oh, gitu. Ya balik lagi lah gitu kan gimana kapasitas kitanya yang perlu kita sadarin kan ketika kita main lagi mau dirubah mau enggak gitu kan kenaikan loss rate itu pasti nanti ada gitu kan intinya harus prepare aja gitu. Iya. Mau main lagi nggak ganti chance nggak ganti apa ya nggak masalah gitu kan. Karena kenaikan LS itu kan bisa terjadi dengan monotonnya chain gitu ya. Bisa
bisa aja. Tapi kan ketika kita ganti juga bukan berarti itu meredam juga gitu kan. Kecuali emang chance-nya dirubahnya drastis gitu kan. Contoh main 1-7 nih, terus kita main 1-20 gitu kan. Kan pasti drastis tuh. Iya, iya. Itu pasti turun gitu kan merahnya. Tapi misalnya kita main 1-7 terus main 1-8 ya nggak akan beda jauh gitu. Iya, iya. Jadi kan jeda waktu gitu kan, ganti chance atau enggaknya gitu kan. Apalagi lah jeda waktu gitu kan. Kalau soal jeda waktu sih itu kan balik lagi ke kitanya tuh. Mampu nggak, masih bisa fokus nggak gitu kan. Kalau sekiranya masih bisa fokus gitu kan, pemahaman yang mumpuni ya nggak masalah gitu. Artinya jeda waktu hanya bagaimana kita bisa fokus gitu ya. Iya, Kalau sekiranya masih kita fokus bisa dilanjut gitu ya. betul. Ya, terus kan kebanyakannya kan kadang kenapa sering nyaranin itu lebih baik di jeda itu kan ketika Iya. main kedua kali ketiga kali itu bukan berarti itu akan loss gitu kan, tapi kan kebanyakannya secara tidak sadar itu kan mau diakuin atau enggak itu kebawa nafsu gitu. Itu kebanyakannya kan ke situ gitu. Iya. Jadi kan misalnya contoh nih main chance 40-an yang profit global gitu kan 20 pertama nih, mau main lagi gitu kan, profit globalnya tuh diganti jadi 40 gitu kan, 2 kali lipatnya. Itu tuh sebenarnya tuh ketika kayak gitu sih ya gak masalah gitu, tetap balik lagi gak masalah gitu kan. Biasanya yang jadi masalahnya tuh ketika kita dinaikin seperti itu ya tetap itu kan nafsu ke bawahnya gitu. Jadi kan Iya. kalau biar lebih enak kan ya tadi profit global 20 mau main lagi ya profit globalnya dikurangin deh jadi 10 atau 5 gitu kan. Jadi kan lebih naikin resikonya lebih kecil gitu kan. Sekarang kita ngejar di 20 gitu kan, ngejar gulungan tuh pasti agak tinggi-tinggi biar agak cepat gitu kan. Apalagi kalau misalnya dinaikin 40 gitu kan. Secara logika gitu kan ketika kita dari profit global 20 naikin ke 40, gulungan itu kan secara tidak langsung nanti kan dinaikinnya lebih gitu kan dari sebelumnya. Nah, padahal gitu kan dari situ kan perlu kita sadari nih kenaikan pola itu pasti gitu kan. Coba kalau dilanjut Tom. Main chance ini lagi. Boleh, boleh. Belas 14. nggak saya shoot 5 patokannya ke 30-an. Nih, 30-an pas. Pas dengan prediksi. Iya. Justru sebenarnya sih kalau dari kebelasan nih seringnya gitu kan di chance 17 untuk sekarang ini nih. Ini Iya. kalau saya lagi main sendiri gitu kan, ngelihat ada kebelasan aja. Ini tuh Iya. pasti yang pakai yang gede saya biasanya gitu. Kalau dari belasan tuh nggak akan lebih dari 30 biasanya gitu. Hmm.
Sebenarnya nggak akan sampai 40 lebih gitu. Sehingga asetnya yang besar gitu. Mm-mm. Makanya yang besar. Yang jelas modalnya juga besar gitu kan, ini berhubung modalnya segini Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Kayaknya lebih mudah chain rendah ya untuk dapat profitnya gitu dengan apa menghitung kebiasaannya LS gitu. Iya om, sebenarnya gitu kan. Tapi kan apa ya, ketika mention kecil gitu kan, apalagi yang suka kaget dan ngelihat merah banyak gitu kan, ngelihat minus banyak, parnoan ngelihat minus gitu kan. Yang jelas kalau di chance kecil tuh nggak akan profit besar kalau minusnya nggak besar. Iya, Coba aja lihat gitu kan, artinya secara ini gitu kan, kalau ada yang nge-share main chance kecil gitu kan, misalnya yang dapat 1000-an lebih gitu kan, mm-mm. minusnya itu pasti di atas 100 gitu kan. Tapi langsung ribuan tuh. Kalau sudah Tuh. di atas 100 ribuan kenanya. Eh, kalau kena, kalau nggak kena stres duluan gitu kan. Ya, makanya itu kuat mentalnya pun benar-benar gitu kan kalau di chance gitu. Iya, artinya kan sudah tahu kebiasaannya step-stepnya LS-nya, Mm-mm. sehingga dia sudah siap komitmen untuk riset atau cut loss itu di berapa kan gitu. Tuh. Sekarang aja di gulungan, kalau main chance kecil ya main sekitaran nih di gulungan 18 ini gitu kan. Ya martilosnya 18. Ini martilos 18 gitu kan. Kita spare-nya agak jauh nih ke 500-an deh. Nih di gulungan 10 aja gitu kan, minusnya tuh udah 70-an. Tuh di gulungan 10 gitu kan. Iya, iya. Yang di gulungan 14 aja gitu kan, minusnya kan udah 100. Ini gulungan, ngelihat gulungan masih kecil gitu kan. Padahal minusnya udah banyak gitu kan ya, karena martinya kecil juga jadi kan numpuk kalau martinya kecil itu. 14 sudah 100. Martinya kalau 18. Nah, kalau martinya diperkecil lagi nih 10. Nah, di gulungan 10 aja minusnya nih udah 120. Nah, Marti itu kan khawatir Jadi nanti nggak nutup nanti kalau kecil. Gimana ngitungnya Marti itu? marti 10 itu chance 1, jarak 1 sampai 5 sih masih nutup. Oh iya kalau kena C1-nya. Mm-mm. Chance Kalau 2 kena masih nutup, sampai chance 5 masih nutup. iya, kalau sudah di atas 5 sampai sampai 7 7 sih masih nutup kecil. masih ya. Hmm, Sih, tapi kecil. tipis ya. Mm-mm. Idealnya itu 2 kali lipatnya atau gimana ya? Ideal apa? Idealnya Marti yang untuk chain rendah. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, kalau bahasannya secara umum itu nggak ada idealnya. Hmm. Jadi yang ideal itu ya tergantung
apa namanya itu, kita martinya pasang berapa nih, yang jelas kan ketika pakai marti itu nutup gitu kan. Iya. Apakah tadi misalnya pakai marti 18 saya hitung dulu? Enggak. Enggak saya hitung. Maksudnya enggak saya hitung, yang jelas kan ketika marti 18 saya 17 ini pasti nutup gitu kan. Nah, yang dihitung itu kan kekuatannya aja gitu kan. Oh, misalnya kalau dari main shoot boom ini kuat nahan berapa langkah. Kayak gitu aja sih. Nah, ini kalau 15 gitu kan kuat nahan berapa langkah gitu kan. Ini udah pasti nutup kan gitu kan kalau 15 gitu. Tinggal ngitung kalau main shoot boomnya berapa nih. Iya. Lebih ke situ sih. Kalau soal marti. Jadi misalnya tuh kan, ini sekarang main chance 40-an aja. Apakah martinya harus 100 gitu kan? Kan nggak wajib juga gitu kan. Yang jelas kan yang ngebedain itu kalau kita pakai marti 100 itu jelas pasti nutup. Kalau di bawah 100 nggak nutup gitu kan. Iya. Cuman sebatas itu aja, bukan apa ya penentu kita bisa profit atau enggaknya. Jadi kan dulu juga ada sih yang sempat main chance 40-an, senang martinya itu 80 gitu. Dia bisa maksimalin gitu kan profitnya ya. Mungkin di situ dia yang kuasain gitu kan. Ya dia bisa kuasain gitu. Walaupun secara logika itu nggak nutup gitu kan. Ya berarti harus digulung gitu. Ya contohnya aja, kalau saya pribadi sih kalau main chance di atas 50 gitu kan, di atas 47 aja gitu kan. Mau chance 70, mau chance 80 itu martinya itu untuk sekarang tuh nggak lebih dari 100. Jadi kan ada misalnya kan kalau main chance 70-an ada kan orang mau main martinya itu di 300, 400 gitu kan. Kalau saya sih nggak terlalu seneng gitu main kayak gitu. Lebih seneng marti 100 gitu kan. Walaupun chance-nya di atas chance di atasnya 47 gitu deh. Ada juga sering lihat gitu kan. Kalau yang sering pakai itu Masoko gitu kan. Dia main chance ROC 140-an gitu kan. Martinya 100 gitu kan. Jujur aja saya sih agak ngeri gitu kan ketika main chance itu marti 100 itu. ROC 140 kita ngerinya 100 gitu. Wah, Pak Martono nih, Pak Kartono. Backgroundnya rame. Gitu. Inilah gitu kan sebenarnya kan yang unsur paling penting itu marti gitu. Itulah gitu kan sering saya bahas gitu kan, unsur yang paling penting itu cuma ada 3 kok. Marti, chance sama pola di chance yang kita gunakan udah. Iya. Kita boleh kuasain 3 itu aja. Mau main chance berapapun, mau main kayak gimana pun, mau martinya berapapun itu kan. Jadi misalnya ada yang main di chance 40-an, martinya 80 gitu kan. Apakah bisa kita, oh itu nggak boleh tuh gitu, marti kayak gitu tuh nggak boleh tuh gitu kan, jelek kayak gitu apa kan nggak bisa juga kan ketika dia bisa maksimalin profitnya ketika pakai seperti itu gitu kan. Ya enggak. Jadi yang kita cari gitu kan, yang namanya pola itu gitu, keluar merah kuning, merah hijaunya itu gitu kan, itu kan nggak ada yang bisa mastiin gitu kan, ya enggak. Iya. Lantas kenapa kita harus terlena sama yang nggak pasti gitu. Dari kebiasaan kan, tapi bisa membaca gitu. Itu bisa jadi patokan gitu kan. Iya. Nah, misalnya kalau merah sama hijau ini nggak pasti, setidaknya kita harus cari yang pastinya dong, iya nggak? Biar kita pegangannya tuh bisa kuat gitu kan. Nah, yang pasti itu apa, Om? Ya, persentasenya itu.
Persentase apa? Persentase antara eh, apa win loss-nya gitu. Enggak. Nah sekarang misalnya di chance 40-an Om. Misalnya kalau win-nya 3 gitu kan. Loss-nya 7. Ini yang kemungkinan naik duluan yang mana Om? Misalnya nih di chance 40-an kan. Ini W-nya ini 3. Di sini L-nya 9 lah gitu kan. Ini yang kemungkinan naik duluan yang mana? Bisa jadi eh, LS apa loss-nya bisa jadi naik Condongnya ke duluan. situ. Iya, Tapi kan untuk win-nya naik duluan juga sangat mungkin kan? iya. Berarti nggak pasti dong. Memang nggak pasti, tapi kecenderungannya kan eh, yang lebih banyak itu. Kalau mesti di chance 40-an segitu, ketika W-nya 3, loss-nya 9 gitu kan. Saya masih Iya. cenderung ke W-nya yang naik duluan. Menyeimbangkan dulu ya. L-nya naik duluan sih agak jarang gitu. Itu kan itu masih nggak pasti Om. Ya nggak? Coba cari apa yang pastinya. Ada kok, masa nggak ada. Nyerah dah. Mau nggak Mas? Halo Pak Mona, Iya, halo. nemu nggak? Ya pastinya apa itu? Apa tuh? Nyerah dah. Ya, ya. Kalau nggak merah ya hijau. Itu kan nggak pasti. Padahal dari tadi kita bahas loh. Yang udah pasti itu Marti, Mas. Iya kan? Iya, Kalau Marti kita 100, itu dari 1 itu udah pasti kedua. Nggak mungkin jadi keempat atau ke-8 kan? iya, Ya nggak? iya betul. Itu yang pastinya. Jadi kan selama ini kita main tuh secara tidak sadar, secara tidak langsung itu, kalau misalnya kita punya patokan nih, misalnya sekian merah atau ketika berapa merah gitu kan, di gulungannya udah sekian kita kecilin, kita riset. Itu ngelihat ke kapasitas modal kita dari gulungan itu cuman nyampe nya di situ gitu kan, nggak kuat lagi gitu kan. Terus kan dari Marti ke modal gitu kan, ketika gulungannya 1 nih gitu kan, gulungannya 1, modal kita 500, ini udah nahan kuat berapa langkah itu kan udah pasti segitu gitu kan. Iya, Misalnya 100, kita 1. Nah, ketika kita boom 1, modal 500, ini tuh dari, ya modal 500 ini tuh ketika kita boom gitu kan 1, ini tuh cuman kuat 9 langkah, itu tuh nggak bisa tawar menawar gitu kan. iya, Iya kan? iya, Makanya kan harus kombinasinya tuh kayak gini. Contoh, 1 kita boom, 2 hijau nih misalnya kan. Hijau 2 kan. iya, Sini 2 hijau. Nah, ini kalau ini tak lanjut, nggak riset di 2 hijau ini gitu kan. Ini tuh ke atasnya iya, tuh kita kan cuman kuat nahan itu cuman berarti 6 langkah
gitu kan. 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Yang ketujuhnya habis. Kecuali di boom lagi. Gitu kan. Ini kalau ini kita nggak di reset gitu kan. 7 merah Iya. habis. Jadi kan Iya. ketika kita berpikir di sini, oh mau naikin risiko atau enggaknya, ini 2 hijau. Lihat potensinya nih gitu kan. Dari merah-merah sebelumnya, ini kira-kira merah ke atasnya ini berapa? Misalnya ini paling enggak 5 merahnya. Contohnya gitu kan. Nah, ini paling enggak 5. Nah ini dari 2 ini kuat nggak nahan 5? 1, 2, 3, 4, 5. Sini 6. Gitu kan. Kuat gitu kan. Ya udah ketika 6 masih merah di 128 ini udah harus di reset. Dikecilin lah. Gitu kan. Ya, kita Iya. masih punya 1 langkah lagi nih. Punya sisa 245. Nggak pengen terlalu ekstrim gitu kan. Ya udah misalnya Iya. dari 2 ini kalau kita mau lanjut kira-kira berapa nih? Paling enggak 3 merahnya gitu kan. Udah kasih patokannya 3 aja biar nggak terlalu ekstrim gitu kan. Ya Iya. udah 1, 2, 3, ketika 4 nih 32 ini masih merah, ya udah harus di reset, harus dikecilin. Ngelihat merah hijau mah itu pasti bingung gitu. Bingungnya kan ya lantas kenapa kata saya juga ketika merah sama hijau itu nggak pasti, kenapa harus terlena di situ? Kenapa Iya. nggak berpegangan di yang pasti sih gitu kan? Di saat merah itu berjalan, pikiran itu sudah gak konsen pada tinggal berapa langkah lagi gitu kadang. Hilang. Tinggal berapa langkah lagi. Tahu-tahu sudah hilang habis. Itu dia gitu kan. Makanya kan ketika kita mulai klik start gitu kan. Ketika kita benar-benar pengen gitu kan niatannya gitu kan main Android itu mau apa sih gitu kan. Apakah sekedar buat mainan kah ataukah buat cari uang kah, buat cari tambahan kah, buat usaha kah gitu kan. Ketika kita dianggapnya mainan ya akan terus jadi mainan terus gitu kan. Untuk ngebangun Iya. profit konsistennya ya pasti sulit, pasti bakal jatuhnya untung-untungan. Tapi misalnya ketika kita misalnya ini niatin mau usaha nih gitu kan. Contoh aja modelan saya gitu kan. Kalau saya nggak bisa profit konsisten, saya nggak punya penghasilan gitu kan. Untuk sekarang ini sih belum ada penghasilan lain juga saya gitu kan. Jadi kalau ini saya nggak bisa profit konsisten gitu kan, ya saya bakalan hancur, nggak punya apa-apa gitu kan. Artinya sebelum start sudah dihitung dulu kan ya. Nah betul, prepare dulu gitu kan. Jadi kan kita sebelum klik start itu harus ngitung dulu modal kita berapa nih gitu kan. Kalau main shoot boomnya berapa kita hitung dulu tuh kuat tahan berapa langkah nih gitu kan. Terus misalnya di Iya. gulungan sekian tuh tinggal berapa langkah, di gulungan sekian tuh udah berapa langkah, itu udah harus benar-benar dipahami gitu. Ya kita kan mau jualan aja gitu kan, mau usaha jualan nasi goreng. Iya. Apakah kita langsung mulai aja jualan nasi goreng? Ya enggak kan. Kita kan harus tahu dulu resep bikin nasi goreng kayak gimana gitu kan. Harus nyiapin bahan-bahannya dulu gitu kan. Nyiapin kompornya segala macam. Kan ke situ. Lantas kenapa gitu kan ketika di Andros ini kita mau niatan usaha, mau pengen punya penghasilan gitu kan. Kenapa enggak se-prepare itu gitu kan. Bukan berarti kan ketika kita duduk doang bisa profit pun ya bisa. Gitu. Jadi jangan menyepelekannya ke situ. Walaupun misalnya kita duduk doang gitu kan. Tapi tetap gitu kan harus banyak yang diperhitungkan. Capek iya juga bisa capek gitu kan. Walaupun cuma duduk ngeliat layar Iya. doang juga. Seperti itu loh. Kalkulator buat Jujur aja dulu juga kan pas benar-benar awal-awal saya belajar juga gitu kan.
sama gitu kan. Kenapa saya bisa tahu ngomong kayak gini kayak gitu tuh sesuai pengalaman gitu. Ya dulu juga kan sebulan itu habis sekitaran 30-an gitu kan. 30. 30 jutaan Wih. gitu. Itu karena harga dogenya lagi mahal Mas dulu pas awal saya belajar Oh, itu. iya iya ya, sempat sempat anu memang. Pas di 10 ribuan. Iya iya. Itulah pas doge 10 ribuan itu saya awal-awal awal-awal belajar kayak gini, robot kayak gini. Sehari modal 100, selama full 1 bulan itu nggak profit sama sekali. Setiap hari main. Saya sebenarnya pingin itu. Ya, anu yang konsisten itu. Kenapa kok nggak bisa ya? Sudah berapa? Suaranya hilang Mas. Halo Mas. Halo, halo. Suara saya ada nggak? Halo, halo, halo. Ada kok, ada. Tadi suara Mas hilang Mas. Oh, iya iya iya. Nah, gini Mas, cerita sedikit Mas. Saya nemu nemu konsep profit konsisten itu atau ngerasa mulai harus bener-bener harus diperdalam lagi itu ketika kayak gini. Ini minus nih 30 gitu kan, 30 jutaan. Nah, di situ kan itu tuh kan dari sebulan itu tuh nggak narik sama sekali, tapi bukan berarti nggak bisa profit. Ada juga momen di mana 100 udah jadi 500 koin gitu kan. Dari 100 misalnya dari 100 ribu udah jadi 500 ribuan, dari 100 ribu udah jadi 1 juta itu pernah ngalamin. Tapi nggak di WD. Karena benar-benar ambisinya pengen saya pengen benar-benar bisa nih gitu selama 1 bulan full itu udah gitu. Nah dari 1 bulan itu saya mikir udah habis segini nih ilmu dan pengalaman udah lumayan dapat juga. Itu tuh modal 30 itu tuh keganti cuma 1 minggu Mas, plus profitnya itu tuh dulu 1 minggu itu tuh dapat 50-an, dapat sekitar 50-an. Yang 50-annya itu gitu kan, yang 30-an udah keganti dapat profit kurang lebih berarti kan 20-an. Main lagi dong. Secara tidak sadar menggebu-gebu dong. Kemarin aja bisa seminggu dapat 50-an, masa seminggu ke depan saya nggak bisa dapat 50-an lagi. Ketika modal saya cuman minim gitu kan, sekitarnya dari 500 dapat 50-an gitu kan dalam seminggu. Itu kan Iya. secara logika gitu kan, itu pasti naikin gulungan gede-gede dong. Oh, Ya nggak mungkin nambah main ya. main main safety gitu kan. Ya nggak. Tambah semangat ya. Nah, pas di situ minus lagi tuh Mas 30 seminggu. Mikir gitu kan. Kemarin sebulan gitu kan. Kok sekarang seminggu itu udah habis 30 gitu kan. Kalau kayak gini terus dalam waktu sebulan gitu kan. Mungkin bisa ini jadi 120 dong. Ya nggak? Iya. Dari situ lo baru mikir gitu. Ternyata nggak bisa main kayak gini terus gitu kan. Barulah di situ gitu kan nemu konsepan buat belajar, nemu konsepan meminimalisir risiko, memaksimalkan potensi gitu kan. Bahasa-bahasa itulah gitu kan. Itu nemunya Iya. tuh setelah kejadian kayak gitu. Dan secara tidak langsung itu ngalamin semua proses kayak gitu gitu. Di mana momen terlenaknya gitu kan, ketika dapat profit banyak emang terlena ternyata terus langsung minus lagi banyak gitu. Ya ketika kita nggak mau ngaji diri gitu kan, ketika kita nggak introspeksi diri itu kan terus-terusan minus dan nambah banyak ketika kita nggak mau berubah, nggak mau upgrade ilmu gitu. Jadi kalau yang di Android ini kan bener-bener full main manual, full main sendiri.
Jadi kalau yang di Andros ini kan banyak yang datang, banyak yang pergi gitu kan. Itu tuh rata-rata cuman yang bisa bertahan tuh dari 2 tahun ini lah, bisa dihitung itu cuman ya sekitar 40% Iya, iya. gitu. Dari semuanya misalnya nih contoh dari 2 tahun ini member Andros ada 20.000 orang gitu kan. Ada 2.000 orang lah gitu kan, 2.000 username. Ada 2.000 username, 2.000 akun. Itu tuh yang bertahan tuh cuma 40% lah. Yang udah nemu tuh bener-bener gitu kan. Iya, iya. Ngerasain kayak gitu kan. Bisa ngebangun profit konsisten ya. Sebenarnya ini Mas, apa? Saya merasakan enaknya sudah ya di Andros ini. Karena memang menunya itu enak sih anunya. Daripada bot yang pernah saya main gitu. Jadi menunya itu lengkap gitu ya. Terus juga bisa ada bimbingan dari para seniornya gitu. Iya. Sebenarnya kan tinggal manfaatin itu aja gitu kan. Atau bimbingan juga Iya, gratis, akses robot gratis gitu kan. iya. Dulu kan Kalau saya itu kan masalah, belajar sendiri, Mas. iya, iya, Karena pengen bimbingan itu bayar. iya, iya. Dulu sempat juga saya ketika udah paham buka bimbingan juga ada yang bayar juga dulu ke saya gitu. Cuman pas ketika ya krusialnya sih pas COVID gitu kan. Pas COVID itu ya kasihan gitu kan orang-orang yang mau belajar gitu kan udah mah di PHK lah atau diberhentikan kerjanya gitu ya. Pengen nyari tambahan kok malah bayar ya udah ujung-ujungnya digratisin. Dan saya pun nerima itu ya ngalamin prosesnya gitu kan ketika nggak ada yang ngerem nggak ada yang ingetin ya saya bisa habis banyak seperti itu gitu. Jadi kan harapan saya pribadi gitu kan. Jadi nggak lah gitu kan kalau udah yang kenal Andros gitu kan yang penting mau bertanya gitu kan mau berproses mau belajar gitu udahlah nggak boleh ngalamin hal-hal seperti itu gitu. Jadi kan saya juga mikirin gitu kan gimana sih proses belajar yang baik dan benar lah gitu kan gimana caranya bisa profit walaupun kecil ketika minus pun nggak banyak juga gitu kan konsepan-konsepan itu dulu deh ketika belajar gitu kan. Ketika udah mulai agak paham ya bebas lah masing-masing gitu kan gitu ya kan kebanyakan yang nggak bertahan tuh pengen instan gitu kan nggak mau berproses gitu kan yang dipikirin duluan tuh udah profit itu kebanyakan yang banyak yang gagal tuh yang kayak gitu. Yang jelas begitu Mas anunya apa ya berpikirnya mesti profitnya gitu. Ah, Iya, masalah proses itu kayaknya belakangan gitu. nomor 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 duanya wis. Yang jelas yang main itu berpikir pertamanya bagaimana saya bisa profit gitu. Tapi setelah mengalami di awal itu kok loss ya, nah, di situ ada yang berpikirnya mencari letak kesalahannya di mana. Itu ada yang berpikir ke sana, ada yang enggak gitu. Malah nyari kambing hitam gitu ya. Nah, wah ini gak enak, oh, kalau ini gak enak, botnya yang sebenarnya semua bot kalau anu apa hanya hanya alat lah, hanya alat. Cuma fasilitas yang ada di menu-menunya itu ya, beda-beda gitu. Kebanyakan sih kan orang Indonesia gitu kan terus kebanyakan yang kayak gitu kan gak mau berproses gak mau belajar itu karena udah dicokokin banyak investasi BO gitu kan investasi bodong lagi gitu kan Kalau BO wes sudah yang saya kapok. anehnya tuh kan yang dibikin anehnya tuh ya Mas masih bening gitu kan kapok udah gitu kan ada juga kan orang kapok kapok gitu kan tapi ketika misalnya ditawarin lagi kayak gitu kan mau gitu kan itu yang heran gitu kan
Gini, BO itu memang kayaknya ada periode-periodenya. Nanti setelah hilang-hilang, ini pada periode yang akan datang muncul lagi seperti itu, marak lagi gitu. Karena ganti generasi kan, Iya. itu yang kena generasi berikutnya. Kalau yang sudah-sudah, wis kapok tenan. Tuh. Oh, jadi kalau BO-BO-an mah harus di awal banget gitu kan. Mau Iya pertengahan, mau betul. scam udah keluar gitu kan. Iya, harus Jangan banyak cepet, berharap harus lebih pokoknya main-main gitu. cepet. Nah, iya, kalau yang main di awal itu pasti sudah harus cepet narik. Ya. Ini mah udah mah agak lama gitu kan. Berharap pula, oh ya bodoh gitu kan. Iya, mau dibuat bola salju, akhirnya bukan bola salju yang didapat, Bola apa tuh? Bola api tuh. bola api. Tuh. Jadi Nah, pengalaman. kalau oh, ada anu. Gimana Mas? Halo, halo. Kalau kalau yang Kalau yang apa? Suaranya putus tuh. rock apa perpaduan antara chain rendah dengan chain tengah atau besar gitu. Gimana Mas tadi agak putus sampai yang Perpaduannya chain rendah dengan chain tengah atau chain di atas. Mm-mm. Gimana maksudnya? Itu gimana anunya apa? Eh, antara win loss-nya gitu ya. Mm. Misalnya ya chain rendah dengan Jadinya kayak gini gitu Mas. iya, itu gimana anunya? Apa bisa bisa diprediksi juga gitu enggak ya anunya? LS win loss-nya. Ya bisa sih bisa aja Mas. Cuman lebih sulit menurut saya. Lebih gampangan main chance kecil dibanding main chance kayak gini sih Mas. Oh, gitu ya. Menurut saya pribadi gitu pandangan secara pribadi. Iya, iya, iya. Emang gitu ya kalau saya sih lebih senang main chance dulu dulu kalau Mas gabungan terus dulu tuh saya main tuh jarang di chance 40-an, jarang di chance kecil apalagi chance atas saya sering itu main chance kayak gini Mas dulu. Asli Mas, saya seringnya tuh main chance kayak gini dulu. Enak banget gitu kan. Emang enak sih gitu. Jadi kan ya tapi bingungnya tuh kan kita tuh harus banyak berpikir, harus banyak yang diperhatiin ketika chance seperti ini Mas. Karena rentan dari 5 sampai 55 ini tuh jauh Iya, jauh. Sampai 50-an. Iya, 50. gitu. Kalau nggak kuat-kuat iman banget mah mendingan jangan deh. Kiranya kalau ilmunya nggak dalam-dalam mah mendingan jangan deh gitu kan. Tapi kan enaknya tuh kan ketika 5 pakai 55 itu kan perpaduannya tuh jadi secara pola tuh teredam Mas. Ketika kita ini ada chance kecilnya. Iya. Ketika main 5 5 5 ini kan kalau dijumlah kan tetap 60 dibagi 2 30 gitu kan. Iya, 30. Polanya itu hampir sama di chance 30-an. Kurang lebih polanya tuh hampir sama di chance 30-an. Tapi yang perlu kita sadarin ini ada chance 5-nya. Merahnya untuk ngelonjak ke 50 pun ini kan nggak apa yang nggak bisa dibilang mustahil gitu. Bisa aja berarti kan karena ada chance 5-nya. Ketika dapat hijaunya di chance 50-an lebihnya itu kan dapatnya kecil banget. Gitu loh Mas.
Benar banyak yang diperhatiin gitu. Nah, coba main aja tuh Mas. Nah, menentukan martinya itu bagaimana untuk seperti ini, chain yang seperti ini, menentukan marti tadi itu. 27, marti loss. Ketika saya menentukan Marti itu Mas, cuman dihitung perhitungan aja gitu. Jadi Marti saya 27, kalau saya main boomnya segini gitu kan, ini kuat berapa langkah, cuma sebatas itu aja. Oh, Kalau enggak gini deh, coba kalau misalnya Mas nggak percaya saya mikirnya kayak gitu, coba Mas ada mau request nggak di sini Martinya berapa? kalau 30, gak, gak bisa saya. Asal aja Mas, Asal saja. asal aja. Ya 30 itu. 30. Ya udah gitu kan. Ini chance Martinya 30, chance-nya 555. Kalau dengan mark 30%, kalau pengen nutup itu gitu berarti kan harus dikena di chance 25 ke bawah kan baru bisa nutup dia. Iya, 25 ke bawah. Nah, sedangkan potensi dari 25 ke atas itu sangat besar juga gitu kan. Ya enggak? Berarti kalau 27 tadi, kalau 27 artinya Ya nggak beda jauh sih Mas. Kalau sama 27. Coba di agak jauh pemandingnya agak jauh 60 deh gitu kan. Ketika 60, kita tuh pengen nutup itu kan ini di chance 30-an ke bawah. Ya kan? iya. Chance 32 ke bawah, 30-an ke bawah deh pokoknya gitu kan. Jadi kan peluang nutupnya tuh lebih besar dong dibanding 30 tadi. Iya kan? Tapi secara nahan gulungan merahnya gitu kan, karena ini ada chance 5-nya, kita harus pertimbangkan jangan terlalu banyak main gulungan gitu kan. Karena di sini ada chance kecilnya gitu kan. Ketika merahnya ngelonjak ya udah mati gitu kan. Iya, iya. Tapi secara peluang kemungkinan nutupnya itu lebih besar. Jadi balik lagi tinggal kita cara mainnya gitu kan. Dengan Martin 60 seperti ini. Oh berarti jangan tadi lah gitu, jangan banyak main gulungan gitu kan. Secara potensi ini pasti lebih banyak potensi nutupnya gitu kan dibanding 30-an. Ketika kita main 30-an ya mainnya harus agak gulungan. Jadi tergantung kita Martinya isi berapa gitu kan. Cara memperlakukannya pun pasti beda gitu kan. Gitu Mas. Tinggal diperhitungkan aja itulah gitu kan yang pasti itu Ya, berarti Marti. martinya diperkecil biar lebih apa? Lebih gulungannya lebih panjang gitu. Tuh. Itulah punya plus minusnya gitu sama aja. Punya potensi, punya peluang, punya plus minusnya gitu kan. Kalau main Martinya agak kecil, ya secara uh, nahan gulungannya lebih panjang. Tapi kan minusnya juga kan secara potensi nutupnya itu lebih pendek gitu kan, lebih kecil peluang Iya. nutupnya itu. Ketika kita misalnya pakai Martin 60-an, oke peluang peluang kemungkinan nutupnya lebih besar. Tapi gitu kan, langkah kita makin pendek gitu. Iya. Jadi mau yang mana nih Martinya berapa nih? Ya kecil saja martinya, kecil aja. Berapa? 30. Ya, yang 30. Oke, Martin 30. Satu aja deh.
Nah, kita juga harus dilihat ini ya Mas, katakan hijau ini, oh ini sekitaran chance 40-an berarti kan. 130 dapatnya 138. Nah, ini udah kena di chance agak kecil gitu kan. Iya. 0,2 dapatnya 0,6. Ya, agak chance kecil. Tuh, sama sih gitu kan. Oh, ini terus mengkerucut nih gitu. Nah, ini kan kena di chance besarnya. Nah, ini perlu kalau ini kan kita harus ngitung harapannya kan ini dapat chance 30-an ke bawah. Jadi kan kita harus ngelihat potensi untuk chance keluar chance 30-an ke bawahnya itu ketika kondisi kayak gimana gitu kan. Iya, iya. Oh, ini chance kecil-kecilnya udah keluar nih. Nanti berarti tinggal chance besar-besarnya gitu kan. Sama merah panjang ini belum keluar gitu. Double loss 3. Nah, ini tadi chance kecil-kecilnya udah di bawah nih. Udah keluar kan, tinggal chance gedenya tuh yang keluar. Satu lagi aja. Nah, merah kecilin dulu. Nah, ini lagi potensi chance besarnya nih keluar gitu kan. Kita reset dulu. Kalau potensi chance besarnya yang lagi keluar gitu kan. Kalau potensi chance kecil-kecilnya udah keluar nih gitu kan. Ini kan untuk main gulungan, ketika kita gulung gitu kan, potensi banyak nggak nutupnya makin minusnya makin banyak kan makin gede gitu kan. Nah, tadi potensi chance besar-besarnya udah ada keluar. Ini ada potensi chance kecil gitu. Chance besar lagi nih keluar. Lihat dulu. Jadi kan kalau nggak di reset ini kan nanti kan martinya kecil, kena chance gede kan peluang nggak nutupnya itu gede juga gitu kan. Jadi kan minus-minus terus yang numpuk gitu kan. Repot juga gitu kan sambil main sambil ngejelasin di culture orang-orang cek kayak gini. Berarti kalau yang apa chain yang seperti ini banyak ini ya yang perlu diperhatikan ya. Wah, banyak. Iya. Jadi oh ini sudah keluar chain chain kecilnya ini nanti di ke atasnya chain besarnya nanti yang keluar. Mm-mm. Di samping ngebaca pola kan ngebaca itu juga gitu kan. Iya, iya. Halo, cek halo. Terus saya jelas nggak Pak? Jelas, jelas. Ini nggak berhenti ini. Udah lebih dari 1 menit ya. Stop aja nih. Nggak jalan. Tadi tuh Bapak berhenti tuh ngobrolnya tuh sinyal saya ya mungkin ya. Iya, iya. Putus-putus itu. Tapi di sini jelas. Tadi tuh suara Bapak tadi pas saya diem gitu kan Bapak ngomong ternyata putus-putus suaranya. Mungkin sinyal sayanya ya. Gitu Pak. Kalau di chance eh apa namanya itu ROC kayak gini tuh. Nah, ini kita coba pakai yang 60-nya ya. Chance-nya tetap sama. Martin aja yang kita rubah di 60. Tes dulu Bu.
Nih chance kecilnya nih. Keluar di awal chance kecil-kecilnya. Chance besar, kita reset dulu. Chance kecil ini benar. Nipunya tuh kayak gini tuh. Iya. Kali 4 kan lumayan ini. Dan si chance kecilnya udah banyak keluar gitu kan. Patokannya 9 aja ini. 10 masih merah, cilin. Merah, cilin dulu. Nah, chance kecilnya ini. 4 kali lumayan. Iya. 3 kalian. 3, sekian. Satu lagi nggak berani terlalu tinggi ngediaminnya karena kan martinya agak gede gitu kan. Iya, 60. Triple low streak nih. Chance besarnya tuh. Profit global. Karena chance kecilnya. Tebak Pak, dapat berapa Pak? Gak tahu dapat berapa ini. 19 40. kali 10 berarti ini. Ini sekitaran chance 10-nya berarti. Nih. Jadi kan dibacanya juga gini juga. Ini chance-nya agak kecil. Ya kan? Iya. Potensi chance besarnya gitu kan keluar. Kan chance besarnya kan. Ini chance agak kecil berarti ada potensi chance besarnya, jadi nggak berani terlalu ngegulungin ini, ternyata chance kecil. Ini chance besarnya chance 40-an. Nah, ini chance besarnya juga gitu kan. Jadi potensi di atasnya itu chance kecil, jadi agak berani gitu kan. 2 nggak di reset, terus juga ngelihat ini udah triple low streak gitu kan. 4 kali malahan, 4 kali loh streak panjangnya ini. Ini 1, 2, 3, 4 nih kan. Tuh, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Boleh, silahkan barangkali ada yang mau ditanyain lagi, Pak. Atau ada yang mau live trade juga boleh. Kalau sudah tahu ilmunya kayaknya penak ya. Cari profit itu mudah. Itu juga sama aja gitu kan. Kadang kala sehari itu minus gitu kan. Yang jelas sih jangan banyak maksa gitu. Nah sekarang misalnya hari ini nih, saya kondisinya minus misalnya, minus 500. Ketika kondisi saya lagi enak gitu kan, kondisi ya psikologisnya gitu kan, kondisinya lagi nyaman gitu kan, lagi santai, itu kadang langsung dikejar hari itu juga gitu kan. Tapi misalnya kalau lagi nggak enak gitu kan, mentalnya lagi terganggu juga gitu kan, yang
nggak maksain buat hari itu langsung lunas juga gitu. Kalau lagi enak pokoknya langsung dibayar tuntas gitu. Kalau lagi nggak enak ya dicicil gitu kan. Kan sudah tahu ininya kapan waktunya di reset nih, kapan waktunya dilanjut digulung gitu nah. Itu sing anu. Iyalah itu gitu kan. Pada dasarnya ketika punya ilmu malah gitu kan, mau kayak gimana pun, mau main kayak gimana pun juga bisa kok. Iya. Artinya kita pahami dulu dari kekuatan modal dari Marti yang dipakai itu ya. Nah itu yang paling penting gitu. Itu dia yang paling penting. Terkadang gitu kan saking fokusnya pengen profit gitu kan, itu tuh terabaikan gitu kan, itu kan hal yang paling dasar gitu. Padahal yang paling dasar itu tuh itu yang paling penting gitu kan, yang perlu kita ingat ketika kita main gitu kan. Iya, iya. Mungkin Pak Ismoyo nih mau thread, silakan. Oh iya ada Pak Ismail. Halo Pak, diam-diam aja nih Pak Ismail. Kalau Pak Ismoyo sudah mahir kayaknya nih. Halo Pak, tidur apa kayaknya, ketiduran kayaknya. Nyimak. Oh ada Pak. Ya, Kirain ngantuk. ketiduran. Iya, banyak yang gabung ini di Zoom. Ayo main Ada lagi. 12 orang. Ya. Ayo siapa yang mau main lagi? Saya mantau aja saya. Siapa? Boleh barangkali ada yang mau live thread atau ada yang mau ditanyain juga boleh. Penutupan live thread saya dipasin 100% ya. Iya, tinggal sedikit sudah. Ya, just 10-an deh. Terus penting kita ketika ngebangun profit konsisten gitu, yang benar-benar pengen profit konsisten. Halo Pak Mona, Iya, halo. itu pakai headset Pak? Iya, pakai headset. Tadi enggak tuh? Kan pakai headset terus. Sekarang tadi ada suara kersak-kersak yang ngomong gitu. Tadi sebelumnya sih nggak ada. Tuh sekarang. Nah udah hilang tuh. Nah muncul lagi deh. Muncul lagi. Nah enggak tuh. Nah bilang enggak muncul deh. Kalau pas lagi ada yang bicara itu mantul. Mantul. Oh, kalau pakai headset masa mantul? Enggak sih Pak, kalau pakai headset sih kayaknya. Coba cabut dulu headsetnya terus dipasangin lagi. Oh, gitu. Ya. Halo. Ya. Nah kan? Nah udah. Bening kan? Nah Enak sudah. salah satu apa ya, ngebangun profit konsisten itu punya benar-benar punya chance pegangan. Harus punya benar-benar punya chance pegangan gitu.
Ya contohnya gini saya gitu kan, main chance ROC, main chance kecil gitu kan. Ya ketika main chance ROC atau main chance kecil itu misalnya minus gitu kan. Tetap gitu kan ketika momen recover itu pasti saya main pastinya itu di chance 40-an gitu. Balik lagi Hmm, gitu. gitu ya. Iya, atau bener-bener nih lagi punya kebutuhan nih gitu kan. Punya kebutuhan agak gede gitu kan. Itu lebih sering itu pasti main chance 40-an gitu. Kalau saya gitu ya. Andalannya itu Iya, chance saya sering di 41 46 itu. 40-an. Belum muncul 3 hijaunya. Pakai profit season nggak ini? Aduh, lupa. Satu lagi profit seasonnya. Kayaknya belum, kalau belum hijau 3 yang muncul nih, nggak naik dulu biasanya. Nah, ada 3 hijaunya udah muncul. Reset dulu ah. Telat ngerisetnya. Reset dulu ah, merah panjangnya belum kelihatan. Reset dulu ah, merah panjangnya masih belum kelihatan. Belum lagi. Masih belum kelihatan merah panjangnya. Reset dulu. Belum lagi ah. Masih pendek. Reset dulu. Mana ini kamera panjangnya? Dulu. Gak muncul-muncul. Ya kalau memang nggak muncul-muncul di bom aja. Ya itu saya bomin terus, Gus. Mau muncul mau enggak juga. Jadi kalau main chance 40-an saya mau merah panjangnya belum keluar mau enggak juga mau di bom aja gitu. Jadi nggak ada hitungan, istilahnya nggak ada hitungan pasti di merah sekian akan saya boom, di merah sekian akan saya boom, enggak gitu. Pasti saya ngesut boom di chance 40-an itu jarang banget lah gitu kan, di 3 merah ke atas gitu. Seringnya itu antara 1 merah atau 2 merah aja gitu kan main shoot boom itu. Walaupun misalnya kondisi L-nya pun misalnya udah 10 gitu kan, Iya. atau berapapun itu gitu kan. Pasti tetap main ngesut ngebom itu di 1 atau 2 merah gitu. Dua, dua. Satu lagi aja nih. Mulai. Nah, pokoknya itu satu lagi tadi merah, udah fillin dulu. Mau di boom tadi ini tuh kelewat ah. Ini dilepasin profit global nggak ya? Nggak profit global ya. Gini mas, kalau main saya main chance 40-an itu nggak pandang bulu merah berapapun itu udah lost stick terjadi berapapun itu enggak Iya, iya. gitu. Misalnya merah panjangnya belum keluar saya nggak berani shoot boom, nggak juga. Tetap gitu, yang saya pegang itu dari Marti gitu. Yang jelas kan ngebedainnya Iya, di awal aja kan udah di boom. iya.
gitu kan. Udah di boom, dibiarin lagi sampai 3 nih gitu kan. Kalau bahkan ini kalau ini bukan kena profit ini masih dibiarin ini. Saya senangnya lihat kondisi merah satu, hijau satu. Dan satu ini sih seringnya tuh kalau terjadi di awalnya 3 ini itu kalau belum muncul 3 hijau tuh gak bakalan naik dulu. Ini kan belum muncul 3 hijau jadi saya biarin dulu gitu kan. Tapi tetap ngasih patokannya cuma di 4 saya. Gitu. Iya, iya. Kalau yang 3 ini sih cuma 3 aja. Jadi 3,2 nih kalau dilanjut 3 merah aja. Gitu. Jadi kan yang ngebedainnya, oh nih, ini kan tadi sebenarnya ini 0,4 udah mau riset ya. Iya. Gitu. Jadi kan cuman ngebedainnya itu antara digulungin atau enggaknya gitu. Jadi bukan karena boom di merah sekian enggak. Nah ini kan merah panjang belum keluar, saya nggak berani naikin gulungan kan 0,4 gitu tuh di reset. Ini 1,6-nya udah di reset, 0,4 udah di reset gitu kan. 3,2 gitu kan, 0,4. Karena merah panjangnya belum kelihatan gitu kan. Nah ketika merah panjang ini udah kelihatan gitu kan nih, merah panjang udah kelihatan. Agak berani gulungan saya gitu kan. Tuh, merah panjang udah kelihatan gitu kan. Nah ini agak berani gulungan saya tuh. Itu yang ngebedainnya, cuman itu. Kalau masalah shoot boom itu apalagi shoot boomnya kecil gitu kan. Kecuali emang main shoot boomnya besar gitu. Misalnya contoh main modal 100 shoot boomnya itu ada 5-nya gitu kan. Itu kan ketika benar-benar ketika merahnya mau pendek dong. Jadi kalau merah panjang belum keluar jangan terlalu berani gitu kan ketika shoot boomnya gede kayak gitu kan. Tapi Iya, iya. misalnya kalau shoot boomnya itu 5, modalnya 5.000, ya beda cerita. Kayak gini jatuhnya nanti gitu kan. Gitu. Jadi kayak yang asal gitu kan. Shoot boom terus gitu kan. Kayak yang asal. Tapi kan yang diperhitungkan itu ya tetap gitu kan. Marti ke balance gitu kan. Oh ini potensinya ke atas berapa nih gitu kan. Gitu. Tetap ini juga nih. Ini kan batasannya kan tadi saya. Ah ini merah panjangnya udah keluar nih. Paling nggak di sini 4. Dari 0,4 nahan 4 merah kuat nggak nih? Oh, kuat. Kalau ini masih 5 masih merah ya kecilin. Soalnya kan balance-nya nggak akan kuat nih 2 langkah lagi. Gitu kan. Gitu. Itu aja yang ngebedainnya gitu. Ringan kok kalau bisa mikirnya kayak gitu. Terus jangan sampai banyak penyesalan. Contoh Maksudnya banyak ini penyesalan. 0,4 gak di reset. 12-nya merah. Ini kan secara tidak langsung mau nggak mau udah harus di reset dong sih. Udah harus dikecilin kan. Iya. Kalau ini merah, ini kan minus berarti sekitaran 24 kan. Ya kan? Kita kecilin minus 24. Ya kita sesalin. Lah kok jadi minus, lah kok gini gitu kan. Lah kok jadi merahnya panjang gitu. Padahal di sini udah kalau merah panjangnya udah keluar, kok merah panjang lagi gitu. Nyari-nyari kayak gitu terus nanti pusing sendiri. Gitu. Ketika pusing sendiri, ya udah banyak penyesalan. Ah coba aja misalnya, oh misalnya di sini nih kita riset gitu kan. Di sininya hijau. Oh coba kalau tadi kita lanjut, masih kuat kok balance-nya gitu kan. Akhirnya gitu kan nemu lagi kondisi kayak gini dilanjut merah lagi, oh nambah pusing gitu kan. Tapi kalau misalnya masih bisa disiplin, oh minus ya udah nanti lagi nyari momen-momen lagi gitu kan buat bayar ngelunasinnya minusnya gitu kan. Enjoy kan. Kiranya kalau nggak pengen banyak penyesalan gitu kan, ya udah dong gitu kan. Di 0,4 ini udah di reset aja, 0,2 aja udah di reset. Jadi jangan sampai pelin-pelan. Kok di sini 0,4 gak di reset berani naikin resiko, tapi pas di kenain merahnya terus gitu kan, nggak bertanggung jawab. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab, benar bertanggung jawab dalam artian ketika ini minus ya udah ini resiko yang kita ambil kok gitu. Kita harus bertanggung jawab ya balikin minusnya lagi pelan-pelan secara disiplin. Gitu kan. Jadi sekiranya kalau nggak mau bertanggung jawab gitu kan ketika minus, ya udah gitu kan. Jangan ngambil gulungan-gulungan gede. Dan harus puas gitu kan dengan profit yang sekian. Yang ini mah kan yang jadi bertolak belakangnya tuh resiko pengen kecil
profit pengen gede kan nggak masuk. Yang jelas itu kan profit itu berbanding lurus sama resiko. Ketika kita berani ngambil resiko ya profit pasti lebih gede. Iya. Nah ini mah kan resiko pengen minim, profit pengen gede. Ya bertolak belakang gitu. Mana ada yang kayak gitu. Iya kan? Ya sama aja gitu kan, mau usaha lah, balik lagi ke tukang nasi goreng. Orang yang jualan nasi goreng, misalnya sehari itu dia cuma nyediain 12 porsi. Ketika cuma 9 porsi yang terjual gitu kan, itu kan 3 porsi nyisa. Ya kan? 3 porsi nyisa tuh gitu kan. Tapi misalnya kalau ada pembelinya membludak gitu kan, bisa sampai 20, kita cuma nyediain cuma 12 porsi. Itu kan ya profit itu udah tetap udah segitu, cuma 12 porsi gitu kan profit kita. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita Iya. nyediain jualannya itu buat 50 porsi, ketika itu terjual semua, ya profit banyak dong. Tapi kalau misalnya ketika pembelinya cuma 9 orang, kita nyediain 50 porsi, ya otomatis kan minus di situ. Ya enggak? Iya. Ya, sama halnya kayak gitulah gitu kan, ibaratin ya. Sama usaha gitu. Yang jelas kan kalau robot kayak gini sih cuma yang ngebedainnya dia tuh antara pakai broker beneran atau enggak. Ketika itu dia enggak pakai broker beneran gitu kan, dia atau ngebrokerin sendiri, ya mau belajar sekeras gimana pun ya nggak bakalan bisa. Yang namanya ngebroker sendiri ya pasti dimanipulasi gitu. Yang jelas kan secara kemarin-kemarin aja yang udah terjadi itu banyak bot-bot yang pakai broker sendiri itu dia nggak bakalan bertahan lama. Gitu. Paling cuman bertahan paling lama 6 bulan gitu. Banyak gitu kan yang kemarin kan udah ada bikin bot lagi, nutup lagi, ada bot lagi ini nutup lagi gitu kan. Ya karena kan kerasa kok. Kalau benar-benar pemain yang udah kenal banget lah gitu sama bot-bot kayak gini gitu. Pasti kerasa bedanya. Perbedaannya pasti terasa. Seperti itu. Boleh silahkan barangkali ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau lecture juga boleh. Atau ada barangkali ada yang mau request ya kayak tadi gitu kan. Juga boleh. Misalnya mau belajar di chance berapa nih gitu kan. Itu boleh. Mau tanya Kak Guru, Ya boleh Pak. kalau misalkan kita tuh udah lancar gitu ya, Hmm. nargetin sehari 30% gitu, realistis nggak dari total modal Realistis. 30%? Realistis Pak. Realistis ya. Realistis. Hmm. Ya lumayan. Saya itu, tapi kalau saya nih, Ya, ya balik sehari lagi sih maksud Pak. saya. Jangan Ah, satu putaran ya, mungkin gabungan itu 30% tuh pagi, siang, sore atau gimana. Pokoknya sehari lah, jangan bukan satu putaran aja. satu hari itu. Iya. Realistis Pak. Hmm. Kalau saya sih kan balik lagi gimana mood Pak. Kadang misalnya kan rata-rata modal saya itu sehari itu 500 gitu kan. Ketika kondisinya lagi kurang enak gitu kan. Pokoknya 100 aja udah stop ya. Oh, Dapat profit iya, 100 iya. aja dari modal 500 udah stop. Jadi Ya, misalnya kondisinya benar-benar lagi enak gitu kan. Dari 500 itu bisa sampai jadi 1000 gitu. 1500 jadi 2000 kadang gitu. oh, jadi dia anu ya, subsidi silang lah istilahnya itu dari Mm-mm. dari beberapa sesi. Terus kalau masalah money management saya pribadi gitu. Ketika saya berani nih gitu kan dari modal 500 pengen jadi 1000 jadi 2000.
ketika itu tuh udah backupan itu udah benar-benar masih ada. Contoh lah gitu, uang dapur masih ada nih gitu kan. Buat uang dapur masih ada nih gitu kan. Buat minggu depan masih ada 1 juta misalnya. Itu Nah, saya pasti agak berani. Ketika misalnya kondisi uang dapur menipis gitu kan. Itu tuh saya kan dari 500 tuh mentok-mentok paling banyak itu dapat profit 300, Mbak. Paling banyak itu ya sekitar 300-200. Kalau benar-benar lagi agak mepet gitu ya gitu ya, keuangannya gitu. ya udah 60%. Hmm, Bagus banget sudah. Istilahnya bisa dibuat andalan itu. Pokoknya saya kan targetin 100 gitu. Tapi misalnya nih minus gitu kan. Udah 500 nih minus. Nah, ketika misalnya udah 500 itu kan otomatis harus ada cadangan lagi dong, minimalnya 500 lagi. Kalau kondisinya lagi nggak enak gitu kan. Oh, main tadi tuh minus 500 tuh gara-gara nafsu. Udah saya nggak main lagi Hmm. gitu. Jadi kita tuh harus punya target profit sama target loss juga biar benar-benar terkondisi. Jadi target loss saya itu 500. Kalau udah minusnya itu udah 500 gitu kan. Itu udah benar-benar saya stop hari itu. Misalnya kalau main udah 500 masih ada nih sisa 200 gitu kan, minus 300 masih main lagi. Kalau kondisinya lagi enak gitu kan. Tapi misalnya kalau Iya. modalnya 500 itu habis semua gitu kan. Mau kondisinya lagi enak atau enggak gitu kan. Udah saya stop. Ya itu kadang-kadang ya nggak kadang kita nggak bisa terima itu udah minus itu pengennya langsung mau recovery saat itu juga. Ada Recovery terlama saya misalnya minus ya gitu. 500 itu tuh recovery terlama itu seminggu. Recovery tercepat ya langsung itu juga gitu kan, saat itu juga ya atau besoknya gitu. Jadi benar-benar itu tuh harus jalan gitu, punya target profit harian, punya target loss juga. Jadi target loss tuh bukan jangan salah kaprah ketika di sini balance below-nya diisi ya. Balance 500 di sini balance below 200 ini target loss kita bukan. Bukan diisi di settingan pokoknya. Jadi kan yang jelas kan target loss saya kan 500. Dah, itu kan balance saya yang saya punya itu enggak 500 gitu kan. Ya berarti kan ada sekitaran 2000 bisa sampai 1000 gitu kan. ya Minimalnya 500 minus lagi gitu kan. Tapi misalnya kalau kita modalnya udah 500 itu aja gitu kan. Ya yang dimainin tuh jangan 500 gitu kan. Pakailah 300, pakai tuh 200 gitu kan. Terus target loss-nya pun paling gedenya itu 50%-nya. Paling gede biar lebih enak gitu kan. Jadi biar nggak terlalu membengkak juga. Terus pernah nggak saya ketika misalnya loss lagi proses recovery ini loss lagi pernah. Itu yang bisa sampai seminggu itu tuh gara-gara kayak gitu. 500 habis besoknya main lagi 500 habis lagi gitu kan, recovery itu tuh 1000 itu seminggu kayak gitu. Jadi itu harus benar-benar manajemen kayak gitu tuh hal yang di luar apa namanya tuh ya di luar main gitu kan, itu harus jalan, benar-benar harus jalan kalau pengen benar-benar ngebangun profit konsisten itu. ya maka dilanjut Oke siapa terus jangan kasih jangan sampai istilahnya salah nangkepnya juga. Kita secara pemahaman belum terlalu mumpuni tapi udah pengen ngerencanain profit konsisten gitu kan, itu tuh menurut saya kurang masuk. ya, Jadi nantinya bingung sendiri juga gitu kan. Ya itulah gitu kan, tadi kata saya juga gitu kan, ketika kita pengen bangun profit konsisten itu salah satu syaratnya itu kan harus punya chance andalan yang benar-benar bisa diandalin gitu kan.
terus setidaknya punya 2 variasi chance gitu kan. Ya, contohnya main di chance kecil sama di chance tengah gitu kan, atau enggak di chance kecil atau di chance ROC atau di chance tengah di chance besar gitu kan. 2 variasi minimal biar nggak kebingungan. Itu syaratnya salah satunya juga tuh udah 2 itu. 2 itu tuh udah harus punya gitu kan. Biar nggak terlalu monoton gitu. Nah, itu tadi chain rendah, chain chain bawah sudah ya. Chain tengah sudah biasa ya. Sudah biasa saya lakukan. Chain atas yang belum saya tahu. Belum tahu apanya nih. Yang belum pernah nonton gitu, chain atas. Di YouTube sih banyak sih. Ada ya. Ada. Gimana? Dulu pas saya awal-awal lagi seneng, pas lagi awal-awal ngebangun ya nyari profit konsisten kayak gimana gitu kan. Itu senangnya tuh main di chance, pokoknya di awal-awal lah gitu kan. Terus senangnya tuh main chance besar. Karena banyak Chance, hijaunya gitu ya. ya chance andalan saya. Tapi setelah kesini tuh chance besar itu salah satu chance yang paling saya benci gitu. Chance besar itu salah satu chance yang paling saya benci. Padahal Chance kan banyak besar, chance besar tuh di berapa? ya lebih dari 50 ke atas Pak. Eh, Ya contoh ini 70-70 lah gitu kan. heeh. Asli chance yang paling saya benci nih. Chance besar. Bukan benci sih gitu kan, tapi lebih ke wah gitu kan. Jadi banyak terlenanya, banyak nafsunya gitu main chance besar itu sih. Jadi kan nafsunya tuh gini. Contoh gitu kan. Ini 0,4 gulung 0,8 merah 1,6 merah 3,2 hijau ini kan nggak nutup kalau martinnya 100 ya kan Iya. nggak nutup otomatis gulungin dong ya nggak nah udah digulung gitu ya, ternyata merah lagi minusnya makin banyak gitu kan Resiko tinggi. hijau lagi gitu jadi kan nafsunya tuh ngelihat karena ngelihat ini pas kena minusnya tetap segini gitu kan tapi pas kena profit kecil gitu ada yang senang di chance gede ada juga banyak gitu. Yang jelas kan di situ yang dia kuasain, di situ yang bisa maksimalkan gitu. Ada itu, ada video saya tuh upload videonya Mas Roni orang Cirebon itu main chance kecil dia. Wah, gulung-gulungannya gila. Saya ngeri juga ngelihatnya itu sih sebenarnya. Itu dia gitu kan kalau chance kecil tuh. Ini kan Gugum, untuk Gimana, Pak? yang patokan pemula sekali ini loh. Pemula sekali ini yang baru-baru ini juga di-share di grup tuh. Mm-mm. Ah, patokan bila untuk 0,13 hijau langsung reset. Kan gitu ya. Mm-mm. Ini baru main riset aja, belum sebelum kan di awal kan. Terus kemudian kalau ketemu 0,13-nya merah, ditunggu 5 langkah lagi kalau masih merah baru reset sampai gulungnya sebesar 2,08. Nah, ini kalau kalau dia ternyata secara secara sekilas aja ya itu minus kan ketemunya jatuh-jatuhnya dan saya praktekkan juga minus karena kan saya lama nggak main ya mau nyoba dari mulai dari nol sama sekali jangan shoot boom dulu dengan balance kecil. Nah, kalau 0,13 hijau reset reset hijaunya itu cuma 0,13 kan gitu tuh di grup ada itu. Kemudian kalau ketemu gulungan merah
di risetnya bukan di 0,13 tapi ketika ketemu 0,13 di merah masih gulung terus merah, tunggu sampai 5 langkah merahnya itu ketemu 2,08 baru riset. Nah, pengertiannya 2,08 itu 5 langkah itu merah terus semua atau ada hijaunya. 208 itu merah. Kalau seperti itu kan jatuh-jatuhnya nanti kita loss. Benar nggak? Iya, minus. Makanya ini loh yang maksud yang saya tanyakan nih. Mm. Kan iya tadi saya juga barusan juga praktekin tuh tadi sore. Kalau ketemu 0,13 hijau reset udah langsung hijau. Tapi kalau merah 0,13 tunggu 5 langkah. Sampai 5 langkah masih Masih merah merah. terus. Masih merah Reset. baru reset di Iya. 2,08. Iya, minus. Nah, Ini kan saya stop ketemunya dulu ya. minus. Enggak, maksudnya itu gimana? Itu pengertiannya gimana itu? Ininya saya stop dulu ya, Pak. Iya, iya, iya. Pak Mona. Oke, Silakan. oke. Ya, ya. Oh, jalan toh. Jalan, Pak, jalan. Balance berapa itu? Ya, ngelanjut yang tadi. 104. Ini tadi Pak Nah, Mona kan pengen lihat chance besar katanya gitu kan. Jadi gini, Pak, kalau kalau yang di 0,13 itu 0,1 riset 5 langkah dari 0,1 itu tuh kan sering saya bilang juga itu tuh bukan teknik, bukan buat nyari profit, Mempelajari pola. buat belajar pola. Iya. Jadi kan ketika bisa profit pun ya nggak akan banyak. Ketika minus pun ya nggak akan banyak juga. iya, iya. Gitu. Udah cuman cukup sampai situ. Jadi buat yang pemula-pemula nih biar terbiasa dulu main riset buat cut loss gitu kan. Nah, itu kan tahap pertama banget tuh. Tahap kedua kan nanti juga kan saya ajarin. Itu kan tahap pertama biasanya kan diajarin sama Mas Romi, sama Agung gitu kan, sama Gunawan itu kan. Itu di situ gitu kan. Nanti kan tahap duanya tuh belajar, tahap dua tuh belajar, mulai belajar sama saya. Nanti kan belajar gimana soalnya dari 0,1 jersey itu udah dapat pengalaman nih gitu kan, ngelihat kapan merah mau panjang, kapan merah pendek. Jadi pasti saya kasih PR itu kan minimalnya. Ketika itu udah mulai terbiasa gitu kan, udah mulai ya nanti kan belajar naikin resiko gitu kan. Gitu sih, Pak. Gulung hijau gitu ya. Gulungin jadi nggak di 0,1 aja gitu. Itu tahap duanya, itu tahap satu banget gitu. Jadi kan yang penting itu mah gimana caranya ngebatasin biar nggak minus banyak aja gitu kan. Soalnya kan yang pemula-pemula nih takutnya gitu kan asal naikin resiko gitu kan. Nggak tahu kondisinya kayak gimana, merah panjangnya udah keluar belum gitu kan. Ya kan takutnya kan naikin resiko ketika momen merah mau panjang nih gitu kan. Kan habisnya bisa banyak juga tuh, kasihan gitu. Betul. Nah, jadi dibatasinnya kayak gitu gitu. Buat terbiasa aja. Selama ini sih kalau benar-benar yang nurut gitu ya dari tahap 1 2 belajarnya benar-benar teratur sih, insya Allah gitu masuk gitu. Untuk kalau yang buat yang 0, itu tuh cari profit sih bisa dibilang berat ya berat gitu, Pak. Betul, betul, betul. Saya jujur aja gitu kan. Dengan konsep itu saya bisa nyari profit nggak? Saya pasti bilang enggak gitu kan, nggak bisa. Itu emang buat terbiasa aja, terbiasakan main gitu kan buat yang pemula gitu. Itu sih, Pak. Oke, sip, sip. Nah, ini Pak Mona nih yang kalau chance besar nih. Iya, iya. Saya ngesut boomnya pun di hijau. Ada kok tutorial shoot boomnya juga di hijau yang ngejelasin. Terus kayak gini ngejelasinnya juga. 2 hijau shoot gitu kan. Yang hijau keduanya shoot cariin. 2 hijau tuh 2 hijau shoot. Kalau berani julungin, kalau enggak ya reset ini hijau reset gitu kan. 2 hijau nih. Dari si reset ini kan hitung 2 hijau shoot lagi gitu kan. Di 2 hijau ini shoot lagi. Masih ada yang digulung 1 tadi ya.
Nah, 2 hijau kan. Digulung ya agak berani. Itu aja sih main chance gede. Tapi Iya. kan ketika emosinya itu dikhawatirkan kan jebret set gitu kan nih. Merah gitu kan. Iya. Merah 1, hijau lagi 2 kan. Itu kan masih tuh 1 aja dapatnya cuma 0,3, gimana enggak? Ya apalagi kalau biasa ngelihat chance kecil gitu kan dapatnya banyak-banyak di chance tengah gitu kan. Hmm. Tapi ngelihat kayak gini kan emosi gitu kan. Iya. 0,3 gitu kan. Tapi Iya. kan tetap lah gitu kan. Semua chance juga punya potensi dan punya resikonya masing-masing. Jadi nggak ada chance yang enak, nggak ada chance yang bagus, nggak ada chance yang jelek. Gitu. Semuanya sama gitu. Nah ini kan dari profit ya makin kecil, gitu kan. Tapi kalau kena minus ya tetap minusnya kan 100%. Ini di gulungan 1, kena merah ya minus tetap 1. Gitu kan. Kalau profit, ini 1. Dapat cuma 0,3, yang ini cuma 0,2 malah. Ini berapa ini chance? 70, 79. Oh, pantesan. Jadi ada yang beda gitu, Pak. Ya benar-benar. Ya emang hijaunya banyak kan gitu ya. Mm-mm. Masing-masing ya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Iya. Tiap chance juga itulah gitu kan. Punya potensi sama resikonya masing-masing. Ini cocoknya main main shot boom memang. Mau ngeliat lah yang ini. Apa? Mas Roni. Alah, ada Pak Ismo aja. Iya. Salah playlist video. Saya cari dulu. Muter. Ah, ini nih dia. Sinyal muter terus. Mas Roni dari Cirebon. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Bentar udah dibesarin deh. Bentar. Ulang lagi deh. Settingannya ngeliatin nggak sih? Settingannya belum belum lihat. Ini tuh martilosnya tuh cuma 1. Martiwinnya 100, boomnya 50. Oh, sekali ngeboom tuh 500. 550. Maksudnya 1. Martilosnya ini cuma 1 ini loh. Mati lo 1. 1 martilosnya. Hmm. Nih lihat nih. 100 tuh jadi 101. Berarti kan 1% dia martilosnya. Iya. Kalau martiwinnya tetap 100%. Jadi kan kalau orang kan banyak kan martilosnya yang digedein ketika main chance gede kan. Iya, iya. Untuk nutup gitu. Untuk nutup. Ini malahan di 1 loh martilosnya. Wih, gulungan tuh Tapi sampai 800 gak tuh? iya. Karena mainnya di gulungan untuk nutupnya. Iya.
Uh, tapi lihatnya adem gitu ya, hijau. Mm-mm. Iya, kesudbung itu. Nah, dua. Itu kan malah dua hijau aja itu masih minus loh jatuhnya itu. Minusnya kan 50 dapat profitnya kan berarti tinggal 45 kan, masih minus berarti kan. Minus 5. Iya, hijau 2 masih minus. Sampai 400. Udah di Oh. stop. Itu videonya tuh Mas Ron itu banyak sebenarnya, cuman pada ngilang ya, pada kehapus ya. Video-videonya tuh ngeri-ngeri kayak gitulah pokoknya tadi videonya tuh. Ya, kurang lebih seperti itu lah, jujur aja sih kalau main kayak gitu tadi kayak gitu tuh sih. Saya aja gitu kan. Saya mau disuruh juga gitu kan, modal modal 1.000 aja kan, dari modal 1.000 terus mention segede nyari profit 100 aja deh gitu kan, masih tanda tanya saya. Ya kalau 1.000 cari 100 enak, enak chain rendah kayak tadi itu. Iya sih. Ya kan kalau saya, tapi kan kalau misalnya sedang main chance gede pasti chance gede gitu kan. Iya, kalau sudah Balik lagi. ini ahlinya, ahli di besar ya enak besar. Iya, saya juga sih dulu iya gitu, kata saya juga sempat gitu kan senang main di chance besar itu. Senang banget malah. Tapi sekarang kayak kayak gitu kan. Jadi takut main chance besar itu. Jujur Jadi aja. artinya kalau sudah paham di chain chain tengah, ini bisa divariasi dengan chain rendah ya. Iya. Pokoknya dasarnya itu di chance 40-an. Iya, Dasar belajar nafsunya, dasar belajar disiplinnya. iya, iya. Tuh. Ini kalau dua hijau nutup nggak sih ya? Oh, nggak ada yang kejebak. Sebelumnya nggak ada yang kejebak merah sih. Oh ini. Oh ini juga nggak nutup. Berarti tayang tadi juga sekitaran chance-nya 70. Ini kan dua merah ini nggak, dua hijau ini nggak nutup. Iya. Nutup ini ya. Satu ya nutup itu. Tadi berarti di sekitaran 80-an. Ini dua hijau sih nutup. Siap Om Anwar. Semoga bermanfaat ilmunya. Ada yang mau lab trade lagi nggak nih? Kalau udah diem-dieman ini pada ngantuk lah. Gimana Pak Mana? Pak Ismoyo, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Kalau udah cukup sih mau saya tutup dulu deh gitu.
Monggo, Ya, dari saya cukup dulu. Ya udah kita lanjut nanti bertemu di pertemuan Zoom berikutnya deh ya, atau di Zoom privat boleh. siap. Oke, Kita tutup dulu ya. Tutup oke, dulu. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga sama-sama. apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Waalaikumsalam.